Menantu pahlawan negara. Bab 56 sampai bab 60. Bab 56 lempar wanita itu. Informasi ini didengar oleh salah satu anak orang kaya yang kebetulan keluar untuk menerima telepon. Dia melihat Ardika dan ibu mertuanya datang memesan tempat, serta hampir saja diusir. Betul, Tuan Muda Peter. Tuan Ardika ingin mengadakan pesta pindah rumah untuk ibu mertuanya besok. Yono merasa aneh. Kenapa Tuan Muda Peter bisa memperhatikan urusan kecil seperti itu? Si idiot itu ternyata punya uang untuk mengadakan pesta pindah rumah. Aku sudah meremehkannya. Peter mendengus. Dia lalu bertanya, Ardika dan ibu mertuanya sudah pergi. Tuan Ardika sudah pergi setelah menerima panggilan telepon Nyonya Desi masih ada. Dia akan berdiskusi detail pesta pindah rumah besok. Oh ya, dia juga meminta aku mengusir tamu yang memesan tempat lain. Yono tidak berani merahasiakannya. Mengusir tamuku. Memangnya dia kira dia bisa melakukan semuanya sesuka hati karena menantunya punya uang. Haha, sekarang aku akan memberitahukan faktanya, siapa yang bisa bertindak sesuka hati. Dengan ekspresi masam, Peter berkata kepada Yono, kamu turun ke bawah, lalu cari alasan dan suruh satpam melempar Desi keluar. Yono tercengang. Dia tidak menyangka Peter akan meminta seperti itu. Yono berkata dengan ekspresi kesulitan, Tuan Muda Peter, sepertinya nggak bisa. Tuan Ardika memesan Hall Utopia dengan dukungan dari orang penting. Plak, Peter langsung menamparnya. Siapa orang penting yang lebih penting dariku? Kamu adalah karyawan keluarga Rimex. Ikuti saja perintahku. Pada saat ini, Desi sedang menunggu Yono turun. Novi dan keluarganya juga sedang berdebat dengan pelayan hotel serta tidak mau keluar. Tak lama kemudian, dia melihat Yono turun. Ketika ingin berbicara, Yono segera berkata, Satpam, lempar wanita itu keluar. Novi terkejut, dia mengira Yono sedang membicarakannya. Namun, Novi langsung sadar kalau wanita yang ditunjuk oleh Yono adalah Desi. Apa yang terjadi? Ekspresi bangga di wajah Desi pun membeku. Dia segera berdiri dan berkata, Pak Yono, kenapa mengusirku? Menantuku sudah memesan Hall Utopia, kan? Salah orang, kata Yono dengan nada dingin. Kemudian, dia mengayunkan tangannya ke arah satpam. Dua orang satpam segera mendekat, kemudian mengangkat Desi sambil berjalan keluar Hotel Puritama. Desi langsung dilempar ke jalan yang ramai dan menjerit kesakitan. Kenapa orang itu dilempar keluar dari hotel? Jangan-jangan dia mencuri. Pasti karena mencuri. Hotel Puritama adalah bisnis keluarga Rimex. Mereka nggak mungkin merundung tamu. Sudah tua masih saja mencuri. Pif, dasar nggak tahu malu. Seketika, orang-orang di jalan pun mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Mereka terus mencemooh Desi dan tidak ada yang membantunya untuk berdiri. Rasa sakit di badannya, ditambah rasa malu karena dicemooh orang-orang. Desi langsung duduk di jalan dan menangis dengan keras. Pak Yono, apanya salah orang? Jelaskan padaku. Desi, kamu masih saja nggak mengerti. Iya. Menantumu bukan Tuan Ardika yang memesan Hall Utopia, dia berbohong. Pada saat ini, Novi dan keluarganya pun mendekat dengan ekspresi gembira. Aku sudah bilang, pecundang seperti itu bahkan nggak bisa menghidupi diri sendiri. Mana mungkin punya uang untuk pesan Hall Utopia. Berlagak sombong di Hotel Puritama, benar-benar cari mati. Desi, bukankah kamu sangat sombong? Sekarang masih bisa sombong nggak? Mengusir kami sekeluarga. Ternyata kamu sendiri yang diusir. Haha, sindiran Yunita, Raymond dan yang lain seperti ular berbisa yang memasuki telinga Desi. Desi merasa sangat putus asa dan juga membenci Ardika. Si idiot itu menipunya lagi. Minggir, bosnya Hotel Puritama datang. Pada saat ini, orang-orang diusir. Peter dan teman-temannya berjalan mendekat. Bibi Desi, kenapa kamu duduk di jalan? Siapa yang membuatmu seperti ini? Peter berpura-pura baru tahu kejadian ini, dia pun segera membantu Desi untuk berdiri. Peter, terima kasih. Manajer Yono dari Hotel Puritama yang melemparku keluar. Desi seolah-olah bertemu juru selamat. Entah siapapun yang membantunya, Desi sangat berterima kasih. Meskipun orang itu adalah Peter yang memiliki citra buruk pada pesta Villa Cakrawala. Peter langsung berteriak dengan marah, bajingan. Kenapa dia memperlakukan orang tua seperti ini? Tega sekali dia. Cepat panggil Yono ke sini. Bab 57 Sandiwara Peter.
Yono datang dengan cepat. Tanpa basa-basi, Peter langsung menamparnya beberapa kali dengan keras. Bagus. Para penonton langsung bersorak dan memuji Peter sebagai anak orang kaya yang baik. Setelah menendang Yono, Peter pun berkata, "Pergi kamu. Berani merundung Bibi Desi, kamu dipecat." Setelah mengusir Yono, Peter melihat ke arah Novi dan keluarganya yang tercengang. "Tadi kalian yang ingin mengusir Bibi Desi dari Hotel Puritama, ya? Jangan mengira kalian memesan tempat di hotel kami, kalian bisa merundung orang lain sesuka hati. Cepat kembalikan uang kepada mereka, suruh mereka pergi." Novi dan keluarganya juga diusir pergi. "Peter, terima kasih banyak. Kalau nggak ada kamu, Bibi pasti akan merasa malu seumur hidup." Dua hal yang dilakukan Peter membuat Desi lega dan berterima kasih padanya. "Bibi Desi, kamu juga tahu kalau aku menyukai Luna. Jangan sungkan denganku." Peter memapahnya sambil berkata, "Bibi nggak usah khawatir untuk pesta pindah rumah besok. Aku sudah membatalkan pesanan Tuan Ardika atau siapalah itu. Besok, Bibi bisa memakai Hall Utopia. Aku akan menyuruh mereka untuk mengaturnya dengan baik." "Serius Peter, kamu baik sekali. Besok kami harus datang ke pesta pindah rumah Bibi." "Iya. Aku akan menyuruh Luna untuk berterima kasih padamu." Desi sangat gembira. Itulah yang diinginkan Peter. Setelah tujuannya tercapai, Peter mengatur mobil untuk membawa Desi pulang ke Villa Cakrawala. Kompleks Prime Melati, Departemen Proyek. Luna menatap beberapa orang di depannya dengan tatapan dingin. Kepala Proyek, Arifin Sutoro. Manajer Penjualan, Lukman. Kepala Bagian Teknik, Roy. Tiga orang ini merupakan personel manajemen penting di Kompleks Prime Melati. Mereka ternyata bekerja sama untuk menodong Luna. "Bu Luna, kami bertiga merupakan senior di proyek ini. Sejak proyek ini dimulai, kami sudah bertanggung jawab atas berbagai urusan. Pekerjaan kami juga nggak buruk. Jadi, mohon nggak usah mengatur pekerjaan kami. Kita kerjakan urusan masing-masing," ucap Arifin dengan santai sambil menggigit rokok. Tiga orang itu merokok di dalam ruangan sehingga dipenuhi asap rokok. Luna sudah mengingatkan mereka beberapa kali dan menyuruh mereka merokok di luar. Namun, mereka tidak mau mendengarkannya dan malah tambah parah. Sepertinya mereka sengaja memprovokasi Luna. Paling tidak, tujuan mereka sudah tercapai. Beberapa karyawan sudah mengelilingi ruangan ini. Meskipun mereka terkejut dengan kecantikan wakil manajer umum yang baru ini, mereka tetap meremehkan Luna karena melihat Luna tak berdaya di hadapan Arifin dan dua orang lainnya. Luna berkata dengan nada dingin, "Jadi kalian ingin memerintahku?" Luna datang untuk bekerja, dia juga ingin mengerjakan proyek Kompleks Prime Melati dengan baik. Dia bukan datang untuk menjadi pajangan. Sebelumnya, Wisnu dan ayahnya tidak bisa bekerja dengan benar. Arifin dan dua orang lainnya juga terus melakukan korupsi di proyek, pantas saja progres proyek berjalan dengan lambat. Grup Agung Makmur terus memasukkan uang ke proyek ini, tapi uang yang masuk tidak memberikan hasil yang setimpal. Saat itu, Luna sangat marah dan ingin memecat tiga orang tersebut. Siapa sangka, hari ini Arifin dan dua orang lainnya malah bertengkar dengannya. Ketika mereka bekerja dengan Yanto dan anaknya, Arifin dan dua orang lainnya bisa mendapatkan banyak keuntungan. Sekarang, Luna yang dikirimkan oleh kantor malah mengganggu rezeki mereka. "Hehe, bagaimana seorang wanita bisa mengancam mereka?" "Bu Luna, bukan begitu. Kami tak bermaksud untuk memerintahmu. Kami sudah bilang, kita kerjakan urusan masing-masing. Kamu nggak usah ikut campur kerjaan kami." Manajer penjualan yang bernama Lukman sudah berpengalaman. Dia juga berkata sambil tersenyum ceria. Lukman juga sambil menikmati wajah Luna yang sedang marah. "Semua urusan proyek diambil alih oleh kalian bertiga. Sekarang, kalian bilang aku nggak usah ikut campur. Apa lagi yang bisa ku kerjakan?" Luna berkata dengan dingin, "Jangan lupa, ini adalah proyek Grup Agung Makmur. Bukan kerajaan kalian. Kalau begitu, Bu Luna tidak setuju." "Iya." Kepala teknik yang bernama Roy mengembuskan asap rokok. Dia sudah malas bertengkar dengan Luna. Roy pun langsung berkata, "Kalau begitu, aku hanya bisa mengundurkan diri. Silakan cari orang lain." "Haha, kalau Roy sudah berkata seperti itu, aku pasti harus ikut. Aku juga nggak mau kerja lah," ucap Arifin sambil menepuk meja. "Aku juga sama." Lukman ikut berdiri. "Kalian mengancamku dengan pengunduran diri." Tubuh Luna tampak gemetar karena kesal. Bab 58 Pemaksaan. "Betul, kenapa kalau kami mengancammu?"
Lukman menatap Luna sambil berkata, Luna, coba pikirkan baik-baik. Kalau kami bertiga pergi, proyek ini akan berhenti. Dalam waktu singkat, kamu nggak akan bisa menemukan orang untuk menggantikan kami. Cekak, mungkin saja 2 hari lagi, direktur utama akan mempersilakan 2 direktur lainnya kembali. 2 orang direktur yang dimaksud tentu saja adalah Yanto dan Wisnu. Menurut mereka, ikut Yanto dan Wisnu lebih enak. Bisa korupsi bersama tentu saja lebih enak. Sudahlah, ayo pergi. Sepertinya dia memang nggak membutuhkan kita, ayo tulis surat pengunduran diri. Sambil bersiul, Arifin memainkan mata ke arah 2 orang lainnya, lalu bersiap untuk pergi. Kalian, Luna sangat marah dan juga tak berdaya. 3 orang itu memegang kelemahan Luna. Pada saat ini, pintu ruangan pun terbuka dan seseorang berjalan masuk. Sayang, kalau mereka ingin mengundurkan diri, biarkan mereka pergi saja. Tanpa mereka, dunia tetap harus berputar. Ardika, jangan mengacau. Melihat Ardika masuk, Luna sedikit marah. Ucapan Ardika sama saja menyiram minyak ke dalam api. Ternyata, Arifin dan 2 orang lainnya langsung berhenti. Mereka menatap Ardika sambil tersenyum sinis. Roy lalu berkata, siapa kamu? Beraninya kamu membual seperti itu. Aku tahu bumi akan terus berputar. Tapi, aku lebih tahu kalau tanpa kami, kompleks Prime Melati nggak akan bisa berjalan lagi. Anak muda, jangan suka membual. Hati-hati kegigit lidah sendiri. Luna, ini suamimu, kan? Apakah sikapnya mewakili sikapmu? 3 orang itu menatap ke arah Luna. Luna terkejut dengan kemunculan Ardika sehingga kebingungan. Sayang, aku sudah bilang kalau biarkan mereka pergi saja. Ardika langsung menahan Luna dan berkata, Kepala proyek, manajer penjualan dan kepala teknik. Aku sudah menemukan orang yang tepat untukmu. Mereka adalah jagoan di setiap bidang masing-masing. Bukan orang yang bisa dibandingkan dengan 3 pecundang bodoh ini. Siapa yang kamu bilang pecundang? Ulangi sekali lagi. Arifin yang galak langsung marah. Dia pun menggulung lengan baju dan ingin menghajar Ardika. Arifin, jangan terprovokasi olehnya. Dia sengaja membuatmu marah, jangan sampai jatuh ke perangkapnya. Lukman yang licik segera menahannya, lalu berkata dengan sinis, Ardika ya. Mana orang yang kamu cari? Coba panggil ke sini, aku ingin melihat siapa jagoan yang kamu bilang itu. Ardika, jangan mengacau, aku bisa mengurusnya sendiri. Luna menarik lengan Ardika dengan kesal. Luna tidak percaya kalau Ardika bisa mendatangkan 3 orang untuk menggantikan Arifin dan 2 orang lainnya. Dengan kondisi grup Agung Makmur yang makin memburuk setiap hari, jangankan jagoan dalam bidang masing-masing, mereka bahkan kesulitan untuk mencari 3 orang yang setara dengan Arifin dan yang lainnya. Arifin dan yang lainnya tahu akan hal itu, sehingga mereka tidak takut. Bagaimana kamu mengurusnya? Berkompromi dengan 3 pecundang tak kompeten ini. Bagaimana kamu bisa bekerja ke depannya? Ardika tidak ingin kemampuan dan kehebatan istrinya digunakan untuk berdebat dengan 3 orang pecundang itu. Ketika mendengar Ardika menyebut mereka pecundang tak kompeten, Arifin dan yang lainnya langsung marah. Ayo, kita tulis surat pengunduran diri. Luna, kamu pasti akan datang memohon kepada kami nanti. Setelah berbicara, mereka pun berbalik untuk meninggalkan ruangan. Pada saat ini, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. 2 orang pria dan seorang wanita berjalan masuk. Melihat 3 orang itu, Arifin dan yang lainnya tercengang. Mereka kenal dengan 3 orang tersebut. Ziko Lerama, mantan kepala proyek Grup Laut Berlian, manajer proyek Menara Sahid. Gita Lutawan, salah satu dari 10 orang teratas yang terpilih oleh Asosiasi Industri Penjualan Kota Banyuli tahun lalu. Dia juga merupakan manajer penjualan di Forest Garden. Tahun lalu, dia memimpin tim dan memenangkan kejuaraan penjualan. Mario Hitora, mantan insinyur senior Grup Laut Berlian. Sekarang, dia menjabat kepala insinyur Menara Sahid. 3 orang ini merupakan jagoan di bidang masing-masing. Paling tidak, di kota Banyuli dengan persaingan ketat ini, mereka adalah orang-orang yang berprestasi. Beberapa hari yang lalu, 3 orang tersebut direkrut oleh grup Sentosa Jaya dengan gaji tinggi dan diberi tanggung jawab berat. Arifin dan 2 orang lainnya juga tahu hal tersebut. Saat itu, Arifin dan 2 orang lainnya merasa sangat iri. Siapa sangka, 3 orang ini bisa datang ke proyek mereka. Wah, Pak Ziko, selamat datang. Apakah ada kerjasama yang ingin dibicarakan?
Aku adalah manajer proyek kompleks Prime Melati, Arifin Sutoro. Pak Ziko bisa berbicara denganku. Arifin dan dua orang lainnya mengira Ziko adalah utusan grup Sentosa Jaya untuk membicarakan kerjasama. Arifin pun tidak jadi pergi dan segera menyambutnya. Bab 59 jagoan di bidangnya. Kak Gita, aku adalah Lukman. Kita pernah bertemu di acara asosiasi sebelumnya. Kita sempat berfoto setelah kamu mendapatkan penghargaan. Pak Mario, saya sangat mengidolakanmu. Lukman dan Roy juga segera mendekat. Kalau tiga orang hebat ini bisa tertarik pada mereka, kemudian mengajak mereka masuk ke grup Sentosa Jaya, mereka pasti akan kaya. Maaf, kami datang untuk wawancara. Jangan mengganggu kami, oke. Arifin dan dua orang lainnya tercengang. Dia lalu berkata, wawancara. Bukankah kalian baru pindah ke grup Sentosa Jaya? Kami sudah mengundurkan diri dari grup Sentosa Jaya. Mengundurkan diri dari grup Sentosa Jaya dengan aset puluhan triliun itu. Apa yang terjadi? Namun, mereka bilang datang wawancara. Kenapa datang ke kompleks Prime Melati? Ziko melewati mereka, lalu datang ke hadapan Luna. Bu Luna, saya datang untuk wawancara posisi manajer proyek kompleks Prime Melati. Ini CV saya, mohon dilihat dulu. Bu Luna, saya Gita Lutawan. Saya datang untuk wawancara posisi manajer penjualan. Bu Luna, saya Mario Hitora. Saya datang untuk wawancara posisi kelapa insinyur. Dua orang lainnya juga maju ke depan sambil menyerahkan CV mereka. Bam, Arifin dan dua orang lainnya sangat terkejut. Tiga orang jagoan di bidangnya masing-masing melepaskan pekerjaan bergaji tinggi di grup Sentosa Jaya, lalu datang wawancara di grup Agung Makmur. Apa yang terjadi? Apakah mereka gila? Luna juga tercengang. Dia tentu saja kenal dengan tiga orang ini. Luna sama sekali tidak berani membayangkan tiga orang ini akan datang ke hadapannya sambil menyerahkan CV. Maaf, aku ingin tahu, kenapa kalian mengundurkan diri dari grup Sentosa Jaya dan datang ke grup Agung Makmur? Luna bahkan tidak berani percaya bahwa ini nyata. Ziko bertatapan dengan dua orang lainnya. Pada akhirnya, Gita yang jago berbicara pun berkata, Bu Luna, setelah mendengar bahwa hari ini Anda sudah mengambil alih kompleks Prime Melati, kami segera mengundurkan diri. Karena kami merasa bahwa masa depan akan sangat cerah bersama Bu Luna. Masa depan akan sangat cerah. Bahkan Luna tidak percaya dengan ucapan seperti itu. Luna berkata, terima kasih atas kepercayaan kalian. Tapi, aku jujur saja, kondisi grup Agung Makmur sedang buruk. Sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan grup Sentosa Jaya yang beraset puluhan triliun. Aku khawatir perusahaan kecil ini nggak bisa memberikan kalian tempat untuk berkembang. Bahkan, aku khawatir nggak bisa memberikan gaji tinggi kepada kalian seperti grup Sentosa Jaya. Luna tersenyum getir, karena itu memang fakta. Tiga orang ini bukan karyawan biasa yang menerima gaji saja. Bu Luna terlalu merendahkan diri. Gita melanjutkan, sebelumnya, grup Agung Makmur nggak punya harapan karena dipegang oleh orang lain. Tapi sekarang sudah berbeda karena Bu Luna yang memegang kekuasaan. Di kota Banyuli, semua orang mengakui kemampuan Anda. Ucapan Gita memang benar. Ketika Luna lulus dan masuk ke grup Agung Makmur, dia tetap bisa membuat banyak prestasi meskipun terus dibatasi. Lalu, orang-orang terus menaruh perhatian pada Luna karena Luna adalah anaknya Jaki. Bagaimanapun, Jaki adalah pria yang pernah membuat prestasi besar bersama grup Agung Makmur. Ziko juga berkata, nggak masalah kondisi grup Agung Makmur sedang buruk. Dengan kepemimpinan Bu Luna, kondisi grup Agung Makmur pasti akan kembali berjaya. Aku datang ke sini karena melihat hal tersebut. Betul, uang bukanlah masalah. Memulai dari awal memang sulit. Lagi pula, aku nggak kekurangan uang. Aku ingin mengikuti Bu Luna untuk memasuki era yang lebih besar, kata Mario si kepala insinyur dengan tegas. Ucapan tiga orang itu membuat mata Luna memerah. Luna pun membungkuk sambil berkata, baik. Kalau kalian begitu percaya padaku, aku nggak akan menolak lagi. Aku juga akan berusaha untuk tidak mengkhianati kepercayaan kalian. Selamat bergabung. Lalu, kalian bertiga sudah boleh pergi. Luna, beraninya kamu mengusir kami. Kamu pasti akan menyesal. Arifin dan yang lainnya berjalan keluar dengan kesal. Mereka memutuskan untuk membalas dendam. Mereka tahu banyak rahasia bisnis grup Agung Makmur. Jadi, mereka bisa membalaskan dendam dengan mudah. Tatapan Ardika menjadi dingin. Tunggu sebentar,
siapa bilang kalian boleh pergi? Ardika, memangnya siapa kamu? Kami harus meminta persetujuanmu untuk pergi, iya. Arifin dan yang lainnya menoleh ke belakang dengan tatapan hina. Ardika lalu berkata, kalau kalian menyebut diri sebagai senior, seharusnya tahu aturan, kan? Sebelum pergi, tanda tangan dulu surat perjanjian anti persaingan. Dalam 1 tahun, kalian nggak boleh bekerja di perusahaan saingan kami. Kalian juga nggak boleh bekerja di bidang yang sama dengan perusahaan kami. Betul, tanda tangan dulu sebelum pergi. Luna terkejut, dia tidak menyangka bahwa Ardika juga tahu akan hal tersebut. Kalau Ardika tidak mengingatkannya, Luna juga melupakannya. Bab 60 Membangun kepercayaan diri. Apa, kamu yang mengusir kami, tapi malah meminta kami tanda tangan surat perjanjian? Arifin dan yang lainnya langsung marah. Awalnya, mereka ingin segera pergi melamar pekerjaan di perusahaan saingan Grup Agung Makmur. Dengan rahasia bisnis Grup Agung Makmur di tangan mereka, selain bisa memberikan pukulan kepada Luna, mereka juga akan digaji tinggi. Kalau mereka tanda tangan perjanjian anti persaingan sehingga terikat oleh hukum, mereka tidak bisa melakukan apapun lagi. Kalian nggak mau tanda tangan? Ardika menyipitkan matanya. Kami nggak mau, memangnya kenapa? Arifin dan yang lainnya segera berjalan pergi. Ekspresi Luna langsung menjadi masam. Dia melihat jelas kebencian di mata mereka bertiga. Mereka pasti akan membalas dendam kepada Grup Agung Makmur. Lalu pada saat ini, Ardika tiba-tiba mengangkat ponselnya. Tangkap mereka. Setelah itu, beberapa petugas kepolisian yang berada di luar langsung berlari masuk. Arifin, Lukman, Roy, kalian bertiga dicurigai melakukan kegiatan ilegal seperti penggelapan dana. Sekarang, silakan ikut kami ke kantor polisi untuk melakukan penyelidikan. Wajah Arifin dan 2 orang lainnya langsung menjadi pucat. Namun, tidak peduli sekeras apapun teriakan mereka, petugas kepolisian tetap membawa mereka pergi. Nggak tahu diuntung, ucap Ardika dengan santai. Kalau mereka tidak tahu diri, Ardika juga akan bersikap kejam. Tatapan para karyawan di luar ruangan kepada Luna sudah menjadi takut. Cepat kerja sana, lakukan tugas kalian dengan baik. Masalah ini sudah selesai dan kalian nggak akan terseret. Luna berjalan keluar dan melambaikan tangannya. Dia berusaha menenangkan semua orang. Semua karyawan pun segera membubarkan diri dan pergi bekerja. Ziko dan yang lain juga mulai bekerja. Ardika, kamu yang memanggil polisi, kan? Kenapa kamu tahu Arifin dan yang lain melakukan kejahatan? Luna menatap Ardika dengan curiga. Ardika tersenyum dan berkata, aku teringat atasan mereka. Melihat sifat Yanto dan anaknya, keponakannya juga pasti bermasalah. Jadi, aku memberitahukan hal ini kepada polisi terlebih dahulu. Hal ini juga berkat Wisnu dan Wulan yang bodoh. Tadi pagi, ancaman mereka di Grup Agung Makmur membuat Ardika berhati-hati dan bersiap-siap. Bagaimana dengan Ziko dan yang lainnya? Meskipun mereka datang mencariku, aku merasa bahwa ini pasti berhubungan denganmu. Luna tetap merasa curiga. Awalnya, Ardika ingin mengakui bahwa dia membawa Ziko, Gita dan Mario dari tempat Henry untuk membantu Luna. Namun, ketika melihat tatapan Luna yang kurang percaya diri, Ardika merasa sakit hati. Luna adalah orang yang hebat dan pintar. Namun, beberapa tahun ini dia terus dirundung oleh keluarga Basagita, sehingga kepercayaan dirinya juga terus tertekan. Semua itu membuat Luna kurang percaya diri. Sayang, kamu harus lebih percaya diri. Mereka memang datang ketika mendengar nama Luna. Aku kebetulan bertemu mereka di luar sana, ucap Ardika sambil memegang tangannya. Dia ingin membangun kepercayaan diri Luna, agar Luna dapat memiliki sikap yang gagah berani dalam melakukan semua hal. Sebagai suaminya, Ardika akan bersembunyi di belakang untuk melindunginya. Di rumahnya Yanto, mereka sedang menunggu kabar dari proyek. Haha, aku dengar kalau Luna langsung pergi ke proyek setelah makan siang. Sesampai di sana, dia langsung memeriksa keuangan proyek. Sekarang, dia pasti sedang kesulitan karena diserang oleh Arifin dan yang lainnya, kata Wisnu dengan bangga. Hehe, seorang wanita pasti kalah dengan 3 orang pria. Dasar nggak tahu diri. Wulan juga berkata dengan sinis, sepertinya dia akan segera pulang memohon bantuan kakek untuk membelanya. Tuan besar nggak akan membantunya, malah akan diusir. Selesai berbicara, ponsel Yanto langsung berdering. Lihat, kabar baik sudah datang. Mungkin aku akan diundang kembali untuk menjadi pemimpin. Yanto segera mengangkat teleponnya dengan senang.
Setelah berbicara sebentar, ekspresinya langsung menjadi masam. Keringat dingin juga bercucuran dari keningnya. Ayah, kamu kenapa? Sakit. Wisnu dan Wulan buru-buru memapahnya. Yanto menyuruh mereka minggir. Namun, ketika mereka melepaskan Yanto, Yanto langsung terjatuh lemas di kursi. Dia berkata dengan gemetar, Arifin diduga melakukan penggelapan dana, mereka sudah ditangkap oleh polisi. Apa? Wisnu dan Wulan tercengang. Wisnu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, wanita itu cari mati. Dia langsung menangkap 3 orang senior, hal itu pasti akan membuat suasana proyek menjadi panik. Kita lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Ziko dan 2 orang lainnya dari grup Sentosa Jaya pindah ke perusahaan kita untuk menggantikan Arifin dan yang lainnya. Ucapan Yanto membuat Wisnu terdiam.